Memang ya kalau misalkan nonton serial Netflix itu nggak bisa nggak merhatiin rating gitu. Semua tuh harus dilihat gitu. Karena kalau misalkan tiba-tiba nonton di tempat umum terus tiba-tiba muncul adegan-adegan yang tidak terduga tuh kayak anjir apa yang harus gue lakukan? Kenapa lo emang ini kecolongan? Nonton di mana lo? Jadi semalam kan gue nonton Squid Game, terus gue abis dari Cibinong nih kan, terus naik kereta dari stasiun Citayam menuju stasiun Depok gitu. Oke lah, gue nyicil nonton kan, karena ini kalau misalkan gue nggak nyicil nonton, gue nggak bakal bisa kekejar nih gitu. Terus ya udah nonton episode 4 kan, Squid Game oke lah, berdarah-darah gitu, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan gitu. Tapi pas episode 4 tiba-tiba ada ibu-ibu sama bapak-bapak di dalam toilet. Terus gue lagi kayak di pinggir pintu gitu kan, berdiri kayak oh my god. Gak perlu malu juga sih sebenarnya, karena ya gue totally aware bahwa ini bukan film porno gitu. Tapi ketika adegan itu muncul di tengah-tengah tontonan yang lo sedang saksikan di ruang publik tuh kayak lo jadi malu sendiri gak sih jadinya? Iyalah, walaupun pasti mungkin gak akan sampai ke bagian yang gitulah. Cuman kan tetap aja orang tahu, wah lagi nonton apa nih anak muda gitu. Iya. Kok malah nonton bapak-bapak dan ibu-ibu, seleranya begitu. Ya Allah, gue kayak anjir akhirnya gue matiin dan udah nanti aja gue nonton di kosan, takutnya gue kayak entar ada lagi yang lain-lain gitu kan. Cuman memang adegannya cukup panjang sih obrolan mereka di situ, jadi kayak ya ampun, memalukan sekali hari ini. Untung lah ya lo pakai masker kan pasti. Pastilah, pasti pakai masker lah, maskernya lapis 2. Gue kayak sampai ingin memaskeri wajah gue seluruhnya biar pakai topeng segitiga gitu. Nggak mau segitiga kan levelnya rendah, kotak lah biar levelnya agak lebih tinggi. Manager, supervisor ya. Tapi sejujurnya gue lega akhirnya gue udah bisa menyelesaikan 9 episode Squid Game, karena sejak serial ini dirilis tuh dunia tuh berasa kayak memberikan tekanan buat gue. Semua orang ngomongin Squid Game. Parah. Bahkan kayak misalkan gue lagi lihat Instagram story artis siapa gitu, mereka bahas Squid Game. Terus gue suka banget nonton Jimmy Fallon kan di YouTube, dan gue nggak nyangka tiba-tiba kayak anjir ada cast Squid Game di Jimmy Fallon gitu. Kayak gue nggak bisa nonton semuanya karena gue belum nonton dramanya gitu. Dan gue adalah orang yang terpapar Squid Game ini dengan sangat parah sih, sehingga ketika gue nonton itu kayak udah ketahuan ya. Oh ya katanya Wihajun mati ya abis ini ya. Oh. Ya nggak seru amat. Pengalamannya itu jadi kayak agak berkurang gitu. Tapi mungkin ini adalah masalah semua orang mungkin yang nggak suka spoiler ya. Karena kan kalau lo aktif di sosial media dan lo suka nonton drama Korea sekarang tuh semua tuh jadi ancaman gitu menurut gue, termasuk si Squid Game ini. Iya, cuman kalau boleh jujur ya, gue kan nonton ini awal-awal kan, kayak baru rilis gue langsung nonton gitu. Gue aja yang belum kena spoiler apa-apa ngerasa kayaknya Squid Game ini bukan tipe apa ya, drama yang penuh plot twist gitu loh. Yang ada di sini tuh sebenarnya udah cukup bisa diprediksi. Ya paling yang gue agak sedikit ketipu ya si kakek-kakek itu, karena kan gue ini ya soft ya dengan orang tua ya. Gue pasti positive thinking gitu sama si kakek ini. Oh ternyata dia dalangnya. Tapi kalau gue kebalikan dari lo, si kakek ini udah muncul nih di timeline gue dengan segala meme dan macam-macam, dan gue kayak nggak tahu sebenarnya dia siapa dan apa posisi dia di Squid Game ini kan. Cuman ketika gue nonton ini, orang pertama yang membuat gue bertanya soal motivasi masing-masing karakter yang ada di Squid Game ini adalah si kakek ini sebenarnya. Yang lain kan memang sudah jelas ya, kayak dikasih tahu gitu lewat dialog-dialog mereka ataupun juga tersirat gitu. Kita udah tahu bahwa semua orang di sini adalah orang yang struggle gitu. Cuman ketika gue lihat orang ini, nomor dia aja udah 001 kan. Terus gue tuh kayak masa sih gitu. Gue masih kayak masa sih gitu. Masih yang ada keraguan gitu ketika gue melihat si kakek ini. Gue juga udah tahu kalau misalkan kakek ini tuh plot twist nih. Dia boleh tua tapi dia jago dalam banyak hal. Gue udah yakin itu. Karena ketika permainan pertama pun dia udah lolos gitu. Dia adalah orang pertama yang dengan bahagianya lolos gitu. Dan yang semakin meyakinkan gue bahwa dia adalah karakter plot twistnya adalah pas yang permainan kelereng sebenarnya. Karena kayak
kenapa tiba-tiba mereka ngasih set perumahan perkampungan gitu. Terus gue mikir kayak, ini pasti si kakek nih, gue yakin nih pasti rumah dia nih dulu gitu. Terus tiba-tiba di tengah-tengah ada dialog yang dia bilang kayak, kayaknya gue inget deh nama daerah ini. Terus gue kayak, oh iya udah oke. Sejak itu gue tahu kalau dia nih bukan orang biasa gitu. Kayak dia adalah orang di balik si Squid Game ini gitu. Tapi meskipun gue juga udah kena spoiler ya, kayak gue tahu Gong Yoo ada di situ, gue tahu Lee Byung Hun ada di situ. Gue cukup kaget kalau ternyata kakaknya si Wi Ha Jun itu adalah si Lee Byung Hun, si In Ho gitu. Kayak gue kan bertanya-tanya ya, yang mana sih Lee Byung Hun di adegan ini, di mana sih dia muncul gitu. Awalnya karena ketika Gong Yoo muncul di awal, gue kira dia adalah si laki-laki bertopeng hitam gitu. Ternyata pas seiring berjalan cerita gue langsung yang oh mungkinkah ini gitu, dan itu masih mengejutkan sih buat gue. This is the front mess speaking. Preparations for the first game are complete. You can begin now. Kalau itu gue udah ini sih ngira pas dia nyari kakaknya dan gak ada di peserta, oh iya pasti dia orang penting yang di ini, mungkin si orang bertopeng hitam ini gitu. Berarti dulu si kakaknya si Wi Ha Jun pernah menang dong ya? Iya, dia memang pemenang tahun 2015. Oh iya. Kalau gitu kenapa dia masih tinggal di kos-kosan sempit itu? Nah makanya kayaknya dia ini menurut gue punya misi tersendiri gitu deh. Mungkin sebenarnya dia itu tipe pemenang yang kayak si Gi-hun. Iya, si Ki-hun ini gitu. Jadi menurut gue dia balik lagi ke dalam dunia permainan ini itu sebenarnya ada yang mau dia cari gitu, sampai dia rela nembak adiknya sendiri. Walaupun gue yakin adiknya itu kayaknya ditembaknya itu di bahu deh. Jadi maksud gue kemungkinan dia masih hidup tuh besar. Iya. Gak sih? Dan menurut gue kayaknya waktu dia ngechat temen polisinya itu, walaupun sinyalnya sempat keganggu, cuman gue yakin pada ujungnya akan kekirim sih. Iya. Jadi itu yang membantu dia terselamatkan juga untuk next season. Gue juga merasa gitu sih. Awalnya gue kayak sempat bertanya-tanya kan, kenapa bisa ada motif lain di dalam permainan ini gitu. Maksud gue yang orang-orang yang memanfaatkan mayat-mayat itu untuk mengambil organ itu kan. Gue itu awalnya memang gue pikir itu tuh adalah big plan-nya si orang ini, orang yang bikin Squid Game ini awalnya gitu. Tapi ternyata kan itu sebenarnya cuman tikus-tikus yang berusaha mencari keuntungan. Iya, gue rasa kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk jual beli organ ya karena mereka merasa bahwa bayaran mereka tuh nggak cukup gitu dibandingkan dengan orang yang berjuang mati-matian di arena menurut gue gitu. Iya, jadi kayak mungkin gaji pegawai belakang layar nggak seberapa ya dibandingkan pemain. Iya. Walaupun ya gue merasa kalau misalkan gue disuruh ikut gitu, dikasih kartu nama sama Gong Yoo gitu, gue bilang kayak enggak mas, saya cuma butuh selfie. Saya cuma butuh selfie sama kamu aja, saya nggak mau ikutan main ini. Nah itu kan ada teori tuh yang bilang andaikan si Gi-hun tuh pilih yang warna merah, dia akan berujung jadi si petugas itu yang pada baju pink itu. Menurut lo gimana tuh? Gue gak tahu sih apakah itu jadinya akan lebih baik atau enggak. Cuman yang membuat serial ini menarik adalah sebenarnya kan si Ki-hun ini kan yang menyentuh sisi emosi semua orang gitu. Bahkan ketika di ujung permainan pun dia masih berusaha untuk nyelamatin teman masa kecilnya gitu. Menurut gue kayak gue merasa kalau dia nggak main mungkin nggak akan selesai urusan dia bisa bayar utang dan segala macem gitu. Mungkin pertimbangan dia juga kali ya. Ngomong-ngomong dia bayar utang, setelah dia menang itu nggak ada loh rentenir yang satupun yang nyamperin dia. Kemana tuh rentenir? Mungkin udah dibayar kali tapi nggak dikasih tahu. Kan dia nggak pakai uangnya sama sekali sampai akhirnya si Oh Il-nam di masa sekaratnya itu manggil si Ki-hun. Iya, tapi kan akhirnya dia pakai bayar utang si ini kan, Sang-woo kan, dikasih uang ke ibunya Sang-woo kan sebenarnya. Jadi mungkin itu sebuah gambaran kali kayak oh dia bayar utang, akhirnya dia bayar utang ke semuanya ujung-ujungnya gitu. Gila, lu bayangin aja 46 miliar won utang dia kan cuma berapa ratus juta gitu kan, kayak itu lebihnya pasti banyak banget. Iya sih, cuman mungkin yang jadi pertanyaan gue dan beberapa orang adalah kan si sebelumnya tuh diliatin rentenirnya ini tuh kayak getol banget gitu loh, kayak tipe rentenir yang persisten yang pasti akan mencari-cari lo nih, apalagi kan lo sempet hilang selama lumayan lama tuh. Nah, jadi ada yang bilang rentenir ini tuh sebenarnya kayak ya orang suruhan di balik orang-orang Squid Game ini gitu, biar dia makin terpojok dan akhirnya milih untuk ikut itu. Atau ada yang bilang juga rentenir ini udah dihabisin sama
orang di belakang layarnya si Squid Game gitu. Atau mungkin mereka juga sebenarnya nanti bakal jadi peserta di season selanjutnya kayaknya. Oh iya. Dia lagi main juga ya. Iya, nanti si Ki-hoon yang jadi seseorang petugas atau apa gitu, terus yang kayak hahaha rasakan. Tapi walaupun mungkin Ki-hoon juga nggak mau balas dendam sih sebenarnya, kayak gua suka sih karakter dia di sini. Dia tuh gambaran dari kesengsaraan manusia yang paling sengsara gak sih menurut lo? Kayak kasihan banget gitu. Kayak sebenarnya kalau gue ngelihat lebih karena dia ingin membuktikan ke mantan istrinya dan juga ke anaknya bahwa dia memang bisa berjuang sih sebenarnya. Mungkin itu yang jadi motivasi terbesar dia dibandingkan dengan kayak kondisi kemiskinan dia sekarang sih sebenarnya. Dan itu berhasil sih menurut gue untuk menjadikan Squid Game ini sebuah serial yang nggak cuman berdarah-darah, tapi gue yakin Nadia Mirza pasti nangis. Iya, so pasti. Gundu keramat. Sumpah, tapi emang adegan main kelereng itu udah terbaik sih. Iya. Itu dibandingkan dengan semua adegan kematian, itu momen yang paling bener-bener kayak aduh gitu. 강재병! 고마워. 나랑 같이 해줘서. Sebenarnya sebelum nonton Squid Game ini kan gue baru abis namatin Alice in Borderland juga kan. Tapi itu punyanya Jepang tuh. Dan di situ juga mereka ada permainan yang kayak butuh pengorbanan gitu loh. Kayak temennya akhirnya yaudah milih relain biar gue aja yang mati gitu. Cuman mungkin memang hebatnya Korea itu mereka bisa bikin drama tuh yang benar-benar bikin kita apa ya, ngerasa jadi simpati banget gitu. Soalnya gue di Alice in Borderland oke sedih, cuman gak yang sampai benar-benar sesedih yang di Squid Game ini sih. Terutama yang pas dua cewek itu, gak tahu gue kenapa pasti kakek sedih sih. Cuman gue ada ngerasa lucu dan sebel gitu. Lucunya adalah si Ki-hoon kan lagi deg-degan nih kan, waktu udah mau habis kakeknya masih aja jalan-jalan gak jelas kayak gitu. Dan gue sebelnya adalah Ki-hoon ini walaupun dia orang baik, cuman ya gue tahu sih mungkin ini semacam human nature-nya manusia kali ya. Maksudnya di saat dia terdesak, dia malah jadi kayak nipu si kakek itu kan, yang kelereng itu, walaupun dia nangis-nangis. Gue tapi tetap sebel sih. Sebel sama Ki-hoon? Apa sebel sama adegan situasinya? Gue mau sebel sama si Ki-hoonnya, cuman gue ngerti ya itu tadi, karena kayak dia juga pasti butuh untuk bertahan kan. Iya. Dan yang untuk si Sang-woo sama Ali itu, gue lebih ke marah sih dibandingkan sedih. Gue itu kesel sekesel-keselnya sih. Iya. Kayak gue tahu Sang-woo ini memang bukan orang baik gitu, dalam artian kayak dalam cerita ini dia ambisius banget gitu. Maksudnya ya semua orang ambisius sih di main di Squid Game ini. Maksudnya kayak lo udah setuju untuk datang ke ruangan itu pun kalau lo nggak ambisius berarti ya buat apa gitu kan. Kecuali memang sih kayak siapa sih perempuan yang satunya lagi yang si Ji-young gitu. Maksud gue dia datang ke situ karena dia merasa bahwa dia udah nggak punya tujuan hidup lagi kan, udah nggak ada motivasi lagi buat dia untuk ngapa-ngapain. Tapi amaze-nya adalah dia bisa lolos sampai babak kelima gitu, keempat apa kelima gitu kan, yang sementara orang-orang yang lain kan memang punya motivasi dan pada akhirnya itu yang membuat mereka menjadi ambisius gitu. Cuman Sang-woo ini tuh kayak aduh gitu loh, ngerti gak sih, kayak gue tuh paling gak bisa nonton adegan atau berada dalam situasi yang gue melihat seseorang menghancurkan kepercayaan orang lain. Itu menurut gue aduh, limpa gue sakit gitu. Langsung berdenyut ya. Iya, pankreas gue tuh rasanya bergejolak gitu ngelihat adegan itu gitu. Apalagi kan masalahnya nih orang mengesankan bahwa semua kebaikan yang dilakukan dari awal itu semuanya adalah settingan kan ujung-ujungnya untuk mengelabui bahwa biar orang-orang mikir dia orang baik gitu. Terutama si Ali ini yang mana adalah dia imigran gitu, terus dia nggak pernah punya background sama sekali yang tahu tentang permainan anak-anak gitu. Dan di situ Sang-woo masuk sebagai orang yang kayak tenang aja dek, aku bantu gitu. Oh iya Hyung gitu kan. Terus tiba-tiba di akhir kayak gue tahu tuh dia pas lagi adegan dia mau bilang coba cari tim yang lain tuh kayak apalagi kejahatan apalagi yang lo mau lakukan anjing. Gue kesel banget kan sama dia gitu. Sampai akhirnya dia si Ali buka kantong itu dan itu adalah batu tuh kayak
Gila, gue pengen dia mati secara menyakitkan. Tapi sayangnya dia tidak mati menyakitkan. Itu dia yang gue sesali. Kenapa Sang-woo ini harus dibuat, dia harus mengakhiri hidupnya sendiri dan di depan Ki-hun gitu. Maksud gue kayak itu tuh gak memuaskan buat gue. Gue tuh pengen dia tuh hancur berkeping-keping kayak ususnya kemana-mana tuh lebih memuaskan buat gue gitu. Kayak orang yang menghancurkan kepercayaan orang lain tuh emang gue rasa itu balasan yang setimpal gitu maksud gue. Kesel gue. Oh jadi menurut lo semua kebaikan yang si Sang-woo ini pernah lakukan itu semua pure settingan ya? Jadi dia benar-benar sejahat itu di mata lo? Iya, kalau menurut gue memang dia itu dari awal memang sengaja untuk punya niat memanipulasi orang-orang itu. Dia ini tipe orang yang dikasih kesempatan kedua dan gue nggak mau lagi menyia-nyiakan ini gitu. Karena lo bayangin aja ketika dia menerima kartu nama itu untuk kedua kalinya kan dia udah hampir mau bunuh diri kan. Udah bakar menyan segala macam kan, di situ udah mau tenggelamin diri di bathtub segala macam gitu. Dan menurut gue itu memang sudah di penghujung ketika kayak ada kesempatan kedua, gue nggak mungkin menyia-nyiakan ini gitu. Dan dia memanfaatkan kepintarannya dia itu manipulasi semua orang di situ gitu. Di antara semua peserta menurut gue yang gue udah nebak kalau dia akan masuk ke babak terakhir adalah si Sang-woo. Pokoknya semua yang dia lakukan menurut gue itu tuh bukan for the sake of the team atau apapun, tapi memang iya dia berjuang untuk dirinya sendiri sebenarnya. Makanya ketika dia udah memutuskan untuk mengkhianati Ali itu kayak astagfirullah opa. Kalau gue emang dari awal gue sebel sih sama dia, kayak nih orang auranya kok ini ya gak friendly ya, kayak ada sesuatu gitu yang dia sembunyiin. Cuman menurut gue dia sebenarnya itu masih punya sisi baik sih. Kayak waktu pertama kali awal yang game lampu merah lampu hijau itu kan dia sempat berbagi trik kan sama si Gi-hun itu kan, yang ini sembunyi di belakang orang gitu biar nggak ketembak. Tapi begitu dia tahu bahwa dia menyadari bahwa ini permainan serius, kompetisi, baru tuh jiwa ambisnya yang kompetitif yang kayak oke, di sini nggak ada teman, gue harus fokus dengan kepentingan gue sendiri. Baru dia ngerasa timbul loh hasrat-hasrat melakukan segala cara untuk kemenangan gitu. Cuman menurut gue kayak dia ngasih roti ke Ali, yang hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya dia mungkin kayaknya dari hati sih. Soalnya kalau misalkan dia 100% jahat, mungkin dia nggak akan dibuat mau mengorbankan diri sih di ending itu. Walaupun sebenarnya dia itu akhirnya bunuh diri karena ngerasa udah nggak ada pilihan lain kan, daripada nyokapnya di rumah nggak dapet uang sama sekali, mending ya udahlah. Gue mati aja biar lewat si Gi-hun ini uangnya disampein. Itu sih menurut gue. Iya, make sense juga sih sebenarnya. Walaupun di mata gue dia tetap orang jahat. Ya nggak apa-apa. Ya gue nggak bisa melihat setelah gue nonton sampai akhir tuh gue nggak bisa melihat apa yang dia lakukan ke orang-orang di sekitarnya adalah sebagai sebuah kebaikan gitu loh. Kayak sengaja ya lo pasti cari muka dulu kan di awal biar orang-orang percaya sama lo. Jadi kalau misalkan nggak kayak gitu, Ali juga nggak se-heartbroken itu ketika dia tahu kalau dia dikhianati gitu kan. Dan ya tapi untungnya ini nggak bisa dibilang untungnya sih, tapi setelah Ali tahu dia dikhianati, Ali mati sih. Jadi kayak dia nggak menyimpan dendam gitu sampai mati sih, tapi akhirnya karena udah baru dikhianati langsung mati gitu. Jadi kayak nggak perlu menahan amarah berlebihan gitu. Tapi ya acting dia keren banget, tapi si Sang-woo gue suka, tapi karakternya nggak suka. Iya. Nah, gue sempat baca tuh yang teori yang bilang bahwa sebenarnya cara kematian para pemain ini tuh nasib mereka tuh udah foreshadow dari hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Lu sempat baca nggak sih? Enggak. Kenapa tuh? Kayak si Sang-woo kan tadi lu bilang sendiri kan, dia tuh waktu sebelum akhirnya ikut lagi ke Squid Game ini, dia sempat udah berencana mau bunuh dirinya di dalam bathtub air itu kan. Terus dia juga sempat ngegorok lehernya si Sebyok gitu. Nah, akhirnya dia di ending itu kan meninggalnya cara yang mirip kan. Dia tetap akhirnya bunuh diri dan berhubungan dengan air, dia hujan-hujanan juga dan di leher karena dia juga bunuh orang lain tuh di leher gitu. Terus yang kayak si preman Doksu itu, dia kan diterjunin di jembatan kaca itu kan sama si emak-emak brutal itu. Nah, sebelumnya juga dia sempat ini kan ada scene kabur dari gangster itu lewat jembatan. Iya. Ingat gak lo? Ya kan? Terus si siapa lagi? Sebyok itu kan sebelumnya juga dia sempat ngancem yang orang yang nipu dia itu loh, yang bilang, "Iya, nanti saya selamatin keluarga kamu dari korut, cuman uangnya mesti ditambah." Terus Sebyok marah gitu.
Terus mau diancam, mau digorok lehernya, akhirnya malah Sebyok yang digerek lehernya. Iya itu detail yang ternyata gue skip sih. Iya, gue juga baru mikir itu setelah ada yang bikin teori itu sih. Gue tadinya nonton itu benar-benar menikmati gitu aja, nggak mikir yang gimana. Menikmati bunuh-bunuhannya ya. Kesannya gue sakit banget ya kalau ngomong itu ya. Maksudnya gue nggak ada berusaha untuk memecahkan teori gimana-gimana, karena ini kan dia begitu keluar tuh sekali abis kan. Jadi gue nggak ada kesempatan buat overthinking. Itu tuh tadi gimana ya, besok bakal kayak gimana ya, nggak ada gitu. Betul. Itu sih sebenarnya salah satu hal yang menurut gue menjadikan serial Netflix itu adalah sesuatu yang layak untuk ditonton abis semuanya di hari yang sama menurut gue. Nggak cuman Squid Game aja sih, beberapa serial lain yang gue tonton pun kayak Stranger Things, terus juga terakhir gue nonton Midnight Mass, itu juga satu season tuh pendek, cuman 7 episode gitu. Tapi di setiap ending itu membuat lo instead of berpikir apa yang akan terjadi, mendingan gue watch next episode langsung deh gitu. Jadi kayak jangan overthinking sekarang, mending kelarin dulu, nanti aja overthinkingnya setelah berakhir gitu. Dan itu berasa banget sama gue di Squid Game ini. Walaupun awalnya gue mikir ini pasti overhype, gue bilang gitu. Ini pasti overhype, gue bilang. Karena kebanyakan kayak gitu kan di Twitter gitu, yang kayak orang-orang rame banget ngomongin ini. Terus pas gue tonton, enggak sebagus itu gitu kan. Tapi pas gue nonton ini, oke, ternyata ini enggak overhype. Ternyata ini emang bagus. Dan gue setelah gue nonton ini terus kayak next gitu, biar kok gue pengen lihat apa yang terjadi berikutnya. Dan cliffhanger di setiap episode itu loh, kayak gak bisa, lo mau nunggu sampai besok ini gak bisa gitu. Dan gue beneran abis 1 hari gue nonton ini. Iya, gue juga cepet tuh langsung dari episode 1 ke episode 8 kan. Cuman gue terpisah sih nonton yang episode endingnya. Dan menurut gue agak menyayangkan episode endingnya sih. Kenapa tuh? Gak tahu ya. Gue ngerasa mood di episode ending itu ada beberapa hal yang menurut gue kayak udah gini gitu loh. Apa? Contohnya apa? Mood keseluruhan episode itu kali ya. Dengan cara dia membuka twist dan di ending itu loh yang kayak Yun fungsinya dia ngecat rambut merah apa. Terus kayak gue sebelnya juga, nih dia awal dia ikut ini kan untuk keluarganya kan. Terus dia udah di pesawat mau nemuin anaknya, malah mau balik lagi gitu. Maksud gue kayak motivasi dia untuk kembali itu kurang nendang sih menurut gue. Kayak lu nyari masalah banget sih cuy, ngapain lagi sih gitu. Tapi yang rambut merah itu udah ada yang ngejelasin sih. Kemarin gue lihat kayaknya di Detik ada artikelnya deh. Makna rambut merah Ki-hun di episode terakhir. Kalau gue merasa yang adegan bandara sendiri sebenarnya lebih, mungkin dia di momen singkat itu merasa bahwa kayaknya anak gue bisa nunggu lagi nih sampai tahun depan gitu kan. Kayak gue rasa hidup dia juga baik-baik aja sama ayah tirinya dan sama ibunya gitu kan. Tapi gue merasa Ki-hun punya visi yang lebih besar for the greater good gitu, buat dia ingin jadi superhero buat orang-orang miskin ini sih. Karena obrolan antara dia sama si kakek itu kan menurut gue itu adalah sebuah eye opening moment buat dia gitu loh. Kayak si kakek itu kan mengisyaratkan bahwa di dunia ini tuh kemanusiaan tuh udah gak ada gitu. Sementara Ki-hun kan selalu yakin bahwa masih ada kok gitu, masih ada kok orang baik gitu. Dan gue merasa mungkin itu yang membuat dia jadi terpacu untuk, daripada gue menunggu orang untuk melakukan sesuatu kebaikan untuk orang yang membutuhkan, mendingan gue yang melakukannya gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Since dia juga sekarang kan udah, sebelumnya kan dia tidak berdaya upaya apapun kan, sekarang dia udah punya duit banyak gitu. Dia udah istilahnya udah bisa melakukan sesuatu hal yang lebih untuk orang-orang yang akan mati di Squid Game berikutnya. Jadi mungkin itu yang membuat dia jadi kayak oke, aku mungkin akan jadi Avengers aja di sini gitu mungkin. Jadi gak jadi deh dia berangkat, tapi gak tahu juga sih ya, itu menurut Iya gue. sih, gue juga sempat baca ada yang berusaha ngubungin rambut merah tuh dengan, ya itu kayak melambangkan perubahan tekad dia, bahwa sekarang dia udah berani mengambilkan keputusan yang tadinya dia kayak pasif, ya udah ngikutin go with the flow. Sekarang dia kayak udah punya tekad baru nih, udah punya pandangan hidup baru gitu. Jadi membara rambutnya. Iya bener. Walaupun gue agak menyayangkan sih kenapa ketika dia udah punya duit 40 miliar lebih itu, dia justru merasa bahwa butuh waktu lama untuk menggunakan uang itu gitu. Traumatis cuy. Andai kata nyokapnya gak meninggal, mungkin dia gak akan seterpukul itu gitu. Iya, betul, Iya kan, karena itu motivasi awal dia juga tuh untuk nyembuhin nyokapnya kan. Ternyata malah gara-gara dia sibuk dengan permainan mematikan yang udah ngebunuh banyak orang ini, nyokapnya juga malah jadi telat diobatin gitu. Jadi kayak
ngapain sih gue buang-buang hidup nggak jelas gini gitu. Kasihan juga sih, cuman ya gue kalau jadi dia duitnya langsung gue beli saham Gojek sih gue. Menurut lo ini nggak ada kemungkinan bahwa orang-orang yang udah dalam tanda kutip digambarkan meninggal ini ternyata masih hidup gitu di season selanjutnya? Kalau Sangwoo nggak mungkin, kalau Sebyok nggak mungkin, karena udah dibakar kan, kita dikasih lihat ada shot dibakar kan, tapi nggak tahu juga sih yang dibakar itu apa. Tapi kayaknya kalau Sebyok udah parah banget nggak sih matinya, karena ya udah jelas-jelas dibiarin gitu sama si Sangwoo gitu. Kalau Sangwoo juga ya udah mati aja gitu. Gue nggak tahu nih apakah nanti di season selanjutnya itu treatment mereka akan tetap di masa sekarang ke masa depan, atau mereka ngambil prequel biar orang-orang ini bisa balik gitu, bisa balik lagi, tapi kayak back to back gitu loh, kayak flashback masa kini, flashback masa kini gitu. Bisa jadi kan kayak gitu untuk mempertahankan si karakter-karakter ini. Tapi yang jelas si polisi masih hidup sih menurut gue, karena dia bener kata lo tadi, kayak dia jatuhnya pun juga ke laut, bukan yang nyangkut di tebing atau di pohon gitu kan. Terus juga dia ditembaknya di tempat yang memang si kakaknya tahu itu tempat yang tidak mematikan gitu, yang kayak dia akan bisa sembuh gitu. Dan yang lain-lainnya sih ya emang udah nggak sih Nat? Yang udah jatuh dari atas kaca itu kayak ya udah nggak sih gitu. Gue nggak tahu deh, cuman kalaupun misalkan tiba-tiba ada yang selamat, entah itu si Ali atau siapa, gue nggak kaget kayaknya, karena kan sebelumnya juga kita dikasih gambaran kan bahwa orang-orang yang udah dimasukin dalam peti itu pun sebenarnya masih ada yang hidup kan, masih bisa ada yang bisa diselamatkan gitu. Cuman ya gitu, sama para petugas itu kan langsung kayak dimasukin, dibakar. Tapi kita juga dikasih lihat bahwa di alat yang buat masukin ke kremasi itu punya cara loh mereka yang ngeblack organ itu, yang kayak gue nggak ngerti deh entah ditutup apanya gitu, pokoknya petinya tuh disingkirin dulu gitu baru bakarannya dinyalain. Jadi mungkin aja di antara begitu banyak petugas ini sebenarnya ada petugas lain yang juga udah menyusup gitu dan punya visi buat entah mungkin membangun pasukan sendiri untuk membalas dendam sama si para VIP ini. Gue nggak ngerti deh. Iya, bisa jadi. Dan si kakek Oh Il-nam ini menurut gue dia gak bertanggung jawab sih kalau dia mati sekarang. Dan menurut gue bisa aja dia menipu kematiannya lagi gitu. Jadi dia sengaja manggil itu hanya untuk membangkitkan si semangatnya si Ki-hun itu gitu. Gue gak tahu deh, karena dari awal gue udah ditipu sama si Oh Il-nam ini, menurut gue bukannya gak mungkin dia bakal menipu lagi sih. Soalnya menurut gue dia tuh masih ada misteri deh sama si Ki-hun ini. Ada teori juga yang bilang bahwa Ki-hun ini tuh anaknya Oh Il-nam. Oke. Gue bahkan tidak berpikir sejauh itu loh. Oke, apa kata teori itu lebih lanjut lagi? Salah satunya waktu yang pas mereka ngantri susu itu, yang Ki-hun bilang, aku gak bisa minum susu putih, nanti aku mules gitu kan. Terus cerita-cerita masa lalu, terus Oh Il-nam tuh ada ngomong kayak, kamu pasti dulu ini ya sering dipukulin sama ayahmu gitu kan. Soalnya kamu mirip anakku, dia juga kayak gitu. Satu. Terus kenapa dia begitu terikatnya sama si Ki-hun sampai dia rela pura-pura kalah gitu demi si Ki-hun ini. 2. Terus yang pas di yang set marbles itu kan dia sempet bilang, rumahku di sini, ini rumahku dulu di mana ya, pokoknya ada di dekat sini gitu. Terus si Ki-hun itu tuh kalau nggak salah ngomong, oh iya kayaknya dulu aku juga pernah tinggal di daerah seperti ini gitu. Terus yang si kakek itu sempat ngomong yang dia lagi pura-pura lupa ingatan itu loh, pas lagi detik-detik terakhir gundu itu, sekarang tanggal berapa, sebentar lagi anak aku ulang tahun gitu. Terus di sisi lain kita juga sempat diliatin kan si Ki-hun itu yang ATM berusaha ngejebol ATM emaknya kan pakai kode-kode nomor ulang tahun juga kan. Terus kayak wah apa hubungannya nih gitu. Iya. Tapi kalau memang dia si Ki-hun adalah anaknya si kakek, brengsek juga ya. Kenapa lo harus menceburkan anak lo ke dalam adegan bunuh-bunuhan kalau lo bisa langsung aja ngasih duit semuanya langsung di awal gitu kan, dia anak lo gitu. Iya. Apakah harus se-ekstrem itu seseorang untuk memicu semangat orang lain? Apakah harus dilibatkan dulu dalam sebuah tragedi baru
lu bisa merasa bahwa akhirnya kamu belajar nak gitu kan, kayak jahat banget nih bapak gitu kan, kayak gue sih untung lo mati pak gitu dalam hati gue, kayak malas banget gitu kan. Tapi iya sih, mungkin itu adalah sebuah teori yang menarik untuk dikulik lebih lanjut. Cuman kayak gue merasa ketika dia mengundang anaknya untuk main di Squid Game ini pun sebuah cara yang salah untuk bisa terkoneksi lagi sama anaknya sih, karena ujung-ujungnya kan kayak traumatis juga buat si Ki-hun. Ki-hun gue kan pasti nggak akan, ya Ki-hun baik sih orangnya, cuman kayak masa iya sih dia mau memaafkan orang ini kayak kayak udah bertaruh nyawa gitu, maksud gue. Yang gue sempat agak bingung kenapa sih si Sang-woo ini tuh kayak sebel gitu sama si Ki-hun. Kenapa Ki-hun itu nganggep dia temennya, tapi Sang-woo itu kayak nganggep Ki-hun itu udah bukan temennya lagi. Apakah ada story macem-macem gitu di belakang iya, mereka? itu kayaknya nggak ada deh, nggak dijelasin deh. Sebelum si Sang-woo mati pun Sang-woo nggak bilang yang kayak alasan dia kenapa akhirnya dia jadi kayak kesel atau gimana sih. Mungkin karena ini kali di mata dia, Ki-hun ini pengangguran tidak jelas gitu. Beda levelnya sekarang sama aku gitu kali ya. Mungkin, atau mungkin dia juga merasa bahwa Malu. iya, mungkin malu kali ya. Sepanjang dia hidup kan dia selalu dikenal sebagai orang sukses dari Sang Mundong gitu. Terus kayak si Ki-hun juga selalu mengulang-ulang itu kan. Terus ternyata sebenarnya di belakang dia sukses sih bener, tapi ternyata banyak utang juga, dan ternyata dia nggak sesuai ekspektasi orang-orang gitu. Mungkin lebih karena itu kali. Jadi dia merasa kayak terbebani dengan yang bacotnya Iya, orang gitu, kayak gue bunuh aja lah gitu. Apa sih hal lain yang menurut lo membuat Squid Game ini menjadi sebuah tontonan yang sepopuler itu? Alasan utamanya menurut lo apa? Selain marketing ya? Ya, iya, marketingnya gila-gilaan banget, parah. Gue dan beberapa orang lain tuh kayak sempat mempertanyakan kenapa ya, padahal sebenarnya konsep dan tema seperti ini, permainan mematikan ini tuh udah cukup banyak loh dibikin sama Jepang gitu. Mulai dari dulu ada Battle Royale, terus ada X The God's Will, terus yang terakhir juga Alice on Borderland. Walaupun mungkin kalau Jepang itu dia lebih kuat dengan unsur fantasinya kali ya, dengan science fiction yang halunya tuh terlalu tinggi gitu. Nah sedangkan si Squid Game ini tuh hadir dengan manusia gitu. lebih merakyat, lebih menunjukkan dramanya, heartwarmingnya, terus dengan visual yang catchy, yang manis, yang kayak ala anak-anak, cuman sebenarnya penuh dengan intriks dan pengkhianatan gitu loh. Jadi menurut gue kayak karena ceritanya itu dekat, kayak kesenjangan sosial yang sebenarnya nggak cuman ada di Korea Selatan gitu, di kita ataupun negara-negara lain tuh ya namanya kesenjangan sosial kayaknya makin kesini makin tinggi nggak sih, apalagi sejak masa pandemi ini. Terus yang masalah terlilit hutang lah, backstory para pemain itulah, dan terlebih lagi game tradisionalnya ini menarik sih menurut gue. Kayak kalau di Alice in Borderland itu dia gamenya itu kadang menurut gue kayak terlalu pinter gitu loh, kayak terlalu mikir, terlalu gimana sih gitu. Sedangkan kalau di sini kayak ya setelah Squid Game ini selesai orang masih bisa menikmati hype-nya tuh dengan ikutan bikin dalgona lah, ikutan main petak umpet, apa sih si lampu merah lampu hijau itulah gitu loh. Hal-hal yang mereka memainkan hal-hal yang dekat dengan kita. Ini tuh gitu. ibarat lo main Running Man tapi dark gitu loh, yang kayak PD-nya kayak kalau lo jatuh lo mati ya, tapi beneran mati gitu. Kayak gue ngebayangin Kwang Soo main Squid, kalau Kwang Soo masih di Running Man nih, terus Running Man bikin episode Squid Game ini pasti akan lucu banget sih sebenarnya gitu, yang kayak tapi saya Kwang Soo udah nggak di Running Man sih, cuman ini kayak gue rasa ini sih sebenarnya kayak mereka main Running Man aja tapi versi yang lebih dramatis dan lebih berdarah gitu. Dan menurut gue visual dan desain setnya ini tuh juara banget sih. Mungkin kalau misalkan dia nggak bikin se-colorful ini dan seunyu itu, bahkan boneka pembunuhnya kurang ngena gitu. Bonekanya nggak lucu kali, dan bonekanya serem anjir, apanya yang unyu. Gue lebih suka Annabelle dibandingkan sama boneka itu. Annabelle menurut gue lebih punya sisi manis gitu dibandingkan dengan boneka Squid Game yang iya kali Annabelle. Loh, Annabelle tuh lucu tahu sebenarnya. Amit-amit dibandingkan sama boneka lampu merah lampu hijau itu, kayak Annabelle tuh lebih charming gitu. Ini creepy banget boneka ini menurut gue. Apanya yang unyu sih lu tumben-tumbenan. Maksud gue tuh catchy gitu. Ada boneka besar dengan figur seorang cewek, anak perempuan. Terus pakaian mereka juga colorful kan, malah petugasnya pakai warna pink lah. Yang kayak gitu loh. Terus set-set yang kayak taman bermain kanak-kanak, yang kayak gitunya lah. Si Sebyok, pemeran Sebyok waktu datang ke Jimmy Fallon, dia ngejelasin kalau si karakter cewek itu sebenarnya emang
kalau orang Korea yang nonton tuh lebih ngena sebenarnya karena karakter itu sering muncul di buku pelajaran anak-anak dan dia itu kayak memang karakter yang kayak edukasi buat anak-anak gitu. Sebenarnya ada sosok laki-lakinya gitu di pasangan mereka cewek sama cowok, tapi yang dimunculin di situ adalah si karakter anak kecil itu yang wanita, yang perempuan gitu. Tapi ya serem sih menurut gue itu juga kayak kalau tiba-tiba dia muncul di depan kosan gue sih gue teriak sih ngelihat itu gitu. Serem juga nih. Sebentar, buat edukasi anak-anak. Emang ini Squid Game mau ditonton anak-anak? Anak-anak mana? Ngomong-ngomong anak-anak, gue bahkan ya kepopuleran Squid Game ini nyampe ke keponakan gue yang belum masuk sekolah loh. Parah banget, orang tuanya diajarin apa sama orang tuanya kok diajak nonton Squid Game. Kayaknya gak diajak, kakak gue tuh gak nonton ini. Cuman gue gak ngerti deh apakah dia tanpa sengaja ngeliat di YouTube atau ada om-omnya yang lain pas lagi nyetel ada dia. Cuman tahu-tahu pas dia lagi main ke rumah gue itu dia nyanyi yang itu, yang na 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 na. Terus gue kaget. Enggak, tapi lagu itu memang ada di banyak lagu juga sih Nat. Di lagunya Seventeen juga ada lagu part itu kayak gitu. Oh iya, gue positive thinking keponakan gue denger Seventeen ya. Iya, mungkin bukan Squid Game Nat. Gue kayak mencurigai, kakak lo parah banget ada kayak gitu nonton Squid Game. Tapi bisa jadi mereka terpapar lewat TikTok sih, bisa jadi. Ya bisa jadi parah sih. Iya. Gue juga waktu itu pas nonton pertama episode yang lampu merah lampu hijau itu gue agak mempertanyakan kenapa sih mereka membuat translatannya jadi lampu merah lampu hijau gitu kan. Kenapa nggak diharfiahin aja sih Mugunghwa Kochi Pyo Semnida itu gitu. Ribet itu kalau nggak salah artinya kayak bunga Mugunghwa sedang mekar atau apa gitu kalau gua nggak salah. Tapi kenapa mereka harus mentranslate-nya jadi lampu merah lampu hijau? Terus pas gue pikir-pikir lagi, ya agak susah juga sih dimengerti kalau misalkan harus ditranslate secara harfiah ya. Jadi memang dibuat lebih gampang aja kayak lampu merah lampu hijau. Gua kira tuh awalnya itu cuma translatean bahasa Indonesia doang, ternyata bahasa Inggrisnya pun juga green light, red light. Iya. Red light, green light. Iya. Dan gue baru nyadar loh ternyata Squid Game ini ada dubbing bahasa Indonesianya. Oh ya? Iya. Gue pas gue nonton kemarin gue cek kan subtitle gitu kan, pas gue nggak mau ganti subtitle tuh muncul kan kayak loh kok ada dubbing bahasa Indonesianya juga ternyata. Terus sempat gue dengerin pakai bahasa Indonesia tapi kayak ya jadi kayak aneh. Serial laga Indosiar jadi nggak jadi. Jadi yaudah pakai bahasa Korea aja. Gue rasa ini juga sih yang membuat drama ini tuh jadi laku di luar negeri karena mereka juga ada versi dubbing bahasa Inggrisnya kan. Gue rasa itu juga yang membuat orang-orang bule-bule itu tuh jadi emang seneng buat nontonnya karena mereka kan paling malas baca subtitle sebenarnya kan. Itu yang dipermasalahkan sama Bong Joon-ho ketika dia menang di Parasite kan sebenarnya di Oscar. Dan gue rasa gue nggak yakin sih mereka nonton dengan bahasa Koreanya sih. Gue yakin mereka nonton pasti dengan dubbing karena mereka tuh terkenal paling malas baca subtitle gitu. Jadi mungkin itu juga alasan kenapa si Squid Game ini jadi worldwide favorite dan paling populer di Netflix seluruh dunia sih pada akhirnya. Oh, jadi bukan karena dia udah populer akhirnya dibikinin dubbing. Nggak, ya? Emang dari awal Netflix pengen ini memang jadi serial yang populer di seluruh dunia dan salah satu cara mereka untuk mempopulerkan ini adalah menyediakan fasilitas itu gitu. Maksud gue mereka effort banget loh nyediain dubbing Indonesia yang mana nggak tahu sebenarnya pasar Netflix itu apakah orang-orang lebih prefer nonton dengan dubbing atau tidak. Kalau gue sih nggak suka dubbing nih. Iya, gue juga. Ya kan lo juga nggak suka dubbing gitu. Tapi mungkin mereka berusaha untuk meraih pasar yang lebih luas yang mungkin kayak dengan dubbing orang yang nonton jadi lebih kayak nggak terlalu ribet baca subtitle gitu mungkin. Kalau kita kan mungkin karena emang udah hidup dengan subtitle dari lama juga kan, kita nonton drama Korea pasti subtitle kan. Sementara mungkin Netflix merasa bahwa kayaknya kita perlu deh ngasih dubbing Indonesia gitu dan jadi emang udah diniatin. Kayak nggak mungkin nggak sih Netflix nggak niat ya nggak sih, kayak pasti ini market udah masuk ke plannya mereka juga sih, jadi ya wajar. Andaikan season 2 sequelnya jadi dibuat nih, apa yang kira-kira lu nantikan? Yang pasti gue menantikan kesadisan yang lebih sadis karena saya suka berdarah-darah. Sayangnya si Sebyok gak bakal muncul sih, tapi gue berharap kalau season 2 ada, kan kita ada dikasih lihat satu ruangan berangkas yang isinya berkas-berkas orang dari tahun 99 gitu-gitu kan, dari pertama kali Squid Game 99. Nah gue sih pengen sebelum kita sampai nih ke season finale yang finalenya, yang misalkan
nanti di season finale, yang finalenya itu baru kita dilanjutkan ke cerita Ki-hun gitu dengan masa depannya dia. Gue pengen tahu apa yang terjadi sebelum 2020. Jadi selama 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu, sepanjang 21 tahun itu gue pengen lihat Squid Game tuh seperti apa. Jadi kayak gue pengen lihat perkembangan apa yang mereka lakukan di zaman itu gitu kan. Kalau di 2020 ini canggih banget kan. Mereka ada satu ruangan yang memonitor semuanya dengan layar dan segala macam. Apa yang terjadi di Squid Game tahun 99, coba lu bayangin. Oh iya, benar ya. Teknologi masih belum ada. Gimana cara orang-orang itu buat nyari telepon umum nih buat nelpon si kartu nama ini gitu kan. Itu sih gue pengen tahu. Dan gimana cara mereka, para si bos-bos ini memantau kinerja orang-orangnya. Dan gue yakin di tahun 99 itu pasti konspirasinya akan lebih gelap sih menurut gue. Dan kayak gue gak tahu sejak kapan jual beli organ itu jadi tren atau jadi memungkinkan. Tapi di tahun 99 itu gue pengen lihat kayak segelap apa sih aliran sesat ini bisa bergulir dan terjadi gitu sih kalau gue. Kalau lo gimana? Iya sih benar, apa jangan-jangan ini ya kayak konsep zaman dulu aja, kayak gladiator gitu loh, kayak orang nyambung ayam. Pasang taruhan, udah berantem lo berdua. Siapa pasang siapa gitu. Iya sih, si kakek kan bilang kayak kamu suka kan ngelihat balap kuda, jadi bisa jadi ya udah sesimpel itu berarti ya jadinya ya. Iya benar. Iya sih, itu juga sih yang gue suka, bahwa di awal itu dia tuh sempat nyelipin yang scene balap kuda itu kan, kayak kita tuh tanpa sadar juga sering loh dalam tanda kutip menyiksa binatang. Kayak ya udah kita cuma anggap itu permainan, padahal sebenarnya dipaksa bermain itu tuh suatu bentuk penyiksaan juga sebenarnya. Dan akhirnya ketika mereka yang diperlakukan seperti binatang, mereka tidak tahan juga kan orang-orang ini kan gitu. Gue pengen banget nih lihat si VIP nyebelin ini tuh dibalas gitu. Tapi lo ngerasa gak sih agak aneh kenapa VIP-nya harus bule? Nah iya gue juga sempat apakah itu mikir, sebuah ini ya, sebuah metafora sindiran sarkasme mereka kayak tentang rasisme dan segala macam. Kayak maksudnya yang dibuka topengnya kan memang cuma satu, tapi yang lainnya ngomong dengan bahasa Inggris semua kan. Terus gue kayak ngerasa apa ini sebenarnya mereka sarkas ya, karena selama ini orang kulit putih selalu dibilang rasis gitu. Iya bisa jadi, dan mungkin juga kayak ada pengaruhnya dengan Korea Selatan yang dia kalau secara politik kan juga cukup kuat di bawah pengaruh Amerika kan. Jadi kayak mereka merasa sebenarnya ya orang-orang bule ini sadar nggak sadar tuh selalu suka kayak memandang rendah dan menginikan mereka gitu. Cuman masa sih dari sekian banyak orang yang Korea itu orang tajirnya cuman Oh Il-nam doang, nggak ada orang lainnya. Iya maksud gue menantikan masa sih cuman si bule-bule ini aja gitu yang jadi VIP, yang dari Asia lain tuh nggak ada. Soalnya kalau misalkan yang muncul di situ adalah petinggi Samsung, petinggi Hyundai, itu bisa hancur ke perusahaan mereka kalau itu terbongkar. Bisa mau taruh di mana muka saya? Tapi ya sih, itu sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul juga sih di gue, kayak kenapa tiba-tiba VIP-nya semua bule gitu, kayak kenapa nggak ada Crazy Rich Surabaya gitu, atau nggak Crazy Rich Pondok Indah gitu kan, yang kenapa semua harus orang kulit putih gitu, dan bapak-bapak lagi kan gitu. Terus kayak aduh, Wihajun hampir dinodai lah gitu di situ. Sedih banget gue kayak sumpah itu sedih banget, kayak gue anjir jangan sampai dia kena sexual assault. Untung dia sigap ya, untung dia polisi ya, jadi dia nggak mungkin dengan mudah untuk kayak gitu. Terus gue juga bingung nih, selain si pemenang tahun 2015 itu yang jadi foreman sekarang, pemenang lain tuh pada kemana? Soalnya kan kayaknya orang yang udah pernah main ini tuh kena barcode gitu kan. Kayaknya mereka tuh masih bisa terus mendeteksi kemana pergerakan para pemenang ini gak sih? Buktinya mereka masih bisa memantau si Ki-hun ini, dia pakai uangnya apa enggak atau apa. Dan pemenangnya kan juga pasti gak banyak kan, karena kalau dilihat dari tahun 99 sampai tahun 2020 kan berarti kayak cuman 21 pemenang kurang lebih kan. Mungkin mereka pada akhirnya jadi ini kali, sponsornya kali di orang-orang di balik itu. Karena gue yakin sih gak semua dari pemenang-pemenang itu punya jiwa kayak Ki-hun gitu. Maksud gue kayak pasti semua adalah orang-orang ambisius yang kayak justru ketika dia melihat ketidakadilan tuh dia merasa bahwa gue udah pernah kok diperlakukan tidak adil dan gue lolos gitu. Iya benar. Jadi dia bukannya malah muncul belas kasih, tapi justru malah jadi kayak ya berjuang dong. Masa harus dibantu terus gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tapi itu juga mungkin bisa jadi sequel juga sih, Nat, kemana orang-orang itu akan muncul. Iya. Atau mungkin nanti ada the next
apa namanya pertandingan ulang dari para Baru pemenang. 25 doang nih. Kurang seru kayaknya kalau nggak sampai 400-an gitu, kayak kurang banyak darahnya. Iya. Tapi kalau jadi pemenang di acara kayak gini, uangnya emang banyak banget sih Ron. Lo ini nggak tergiur nggak untuk ikutan kayak ginian? Apa yang akan lo lakukan kalau tiba-tiba lo terbangun, tahu-tahu lo udah pakai pakaian seragam ijo-ijo ini? Kalau gue tiba-tiba bangun terus gue ada di Squid Game, gue langsung mati aja di hari itu. Hitung-hitung sedekah. Karena kalau gue mati kan otomatis hadiahnya jadi lebih banyak kan. Jadi gue udah sedekah aja deh buat yang lain, kayak saya nggak sanggup melawan semua ini, saya bersedekah aja. Insya Allah masuk surga deh gue. Mati syahid itu namanya. Kalau lo apa yang lo akan lakukan? Gue nggak bisa membayangkan lo bertahan sih, Iya, Nat. cuma gue kayaknya nggak bakal mau bunuh diri juga, takut cuy. Ntar masuk ini lagi ke neraka gue. Gue nggak mau bunuh diri. Gue mau mati aja di saat itu. Maksudnya kayak ya udah gue terima gue akan mati. Ya udah kalau ketembak gitu Iya, ya. kayak nggak perlu ambi gitu, Iya. nggak mau bunuh diri juga, tapi kayak saya sedekahkan nyawa saya untuk orang-orang ini aja. Gitu. Iya. Tapi pasti gue pertama nangis-nangis mohon-mohon dulu sih di bawah supaya apa? Yang diadain itu loh, voting supaya bisa pulang. Saya baru punya anak, namanya belum ada namanya gitu ya, lo kayak ibu sih ya. Saya punya suami, saya punya orang tua di rumah, tolong lepaskan saya. Yang lain juga punya kali. Emang lu doang.